Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8 yang luar biasa, yang Pak Ajis banggakan. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, karena kesehatan adalah modal utama dalam beraktivitas. Oke, teman-teman kelas 8 yang luar biasa. Alhamdulillah ulangan sudah kita kerjakan dengan baik pada pekan lalu. Insya Allah pekan ini kita akan menjelaskan hasil jawaban ya, atau menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pekan lalu. Ada 10 soal yang teman-teman telah kerjakan. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman bisa sekaligus mempelajari kira-kira benar nggak ya jawaban saya. Nah, silakan nanti disimak videonya sampai dengan akhir. Nah, ini adalah tampilan Google Form yang teman-teman minggu lalu telah saksikan. Nah, teman-teman mengisi nama, kelas, kemudian ada 10 pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Pertanyaan pertama. Langsung saja teman-teman ya, disimak. Permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yaitu sila ke 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menjawab 5. Nah, dan alhamdulillah kita lihat ini adalah jawaban yang, coba ceknya di mana ya. Ya, jawabannya yang 5. Nih Pak Jis cek pakai laptop saja. Jawaban yang benar adalah sila kelima. Kenapa sila kelima, Pak? Nah, karena di sila kelima ada gotong royong yang merupakan makna dari sila kelima. Kemudian ada keadilan sosial ya, termasuk dalam keadilan dalam bidang ekonomi. Sehingga permasalahan ekonomi itu adalah masuk dalam ranah sila kelima. Oke, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Setiap pihak yang memiliki wewenang membuat rancangan peraturan perundang-undangan diharapkan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai tersebut. Hal tersebut merupakan menunjukkan adanya Pancasila sebagai, jadi gini teman-teman, pertanyaan ini adalah setiap pihak yang membuat undang-undang maupun peraturan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ada 5 sila, ada 45 butir nilai ya, teman-teman dapat pelajari di pertemuan sebelumnya. Setiap peraturan yang dibuat baik di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun berbangsa bernegara itu harus memperhatikan nilai Pancasila. Tidak boleh ada satu poin yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, hal ini menunjukkan adanya Pancasila sebagai apa? A. Dasar negara. B. Kepribadian bangsa. C. Sumber segala sumber hukum. D. Perjanjian luhur rakyat. Ini jawabannya teman-teman adalah yang sumber segala sumber hukum. Ya, Pancasila adalah hukum tertinggi yang menjadi sumber atau dasar bagi hukum di bawahnya. Jadi nanti peraturan yang ada di bawah Pancasila itu merujuk kepada Pancasila. Nah, turunannya adalah di bawah-bawahnya, tapi induknya adalah Pancasila. Nah, kita lanjut. Untuk pertama kalinya perihal dasar negara dibahas oleh para pendiri negara Indonesia dalam sidang apa nih yang membahas tentang dasar negara. Kita masih ingat ada 3 tokoh yang menyampaikan dasar negara. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei, 31 Mei ada Sutomo, Dr. Sutomo, kemudian 1 Juni ada Insinyur Soekarno. Nah, disampaikan dasar negara tersebut dalam sidang apa? Ya, sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Jawabannya A. Selanjutnya, era globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan segala bentuk keragaman budaya Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan antara lain dengan membentuk, nah ini pertanyaannya, apa yang bisa kita bentuk untuk mempertahankan budaya Indonesia di tengah tantangan globalisasi yang luar biasa? Apa yang bisa kita bentuk? A. Pertahanan dan keamanan yang ketat.
Nah, tidak berkaitan dengan budaya ya, nggak terlalu berkaitan gitu. B. Strategi untuk mempertahankan keragaman budaya Indonesia. Nah ini masuk nih. Kita harus punya strategi kira-kira biar budaya kita tetap uh, bertahan, keragamannya tetap ada. Nah kita harus punya strategi. Mungkin yang B masuk nih. C. Jati diri bangsa Indonesia agar tidak terbawa arus budaya asing. Kemudian yang D. Strategi politik untuk melawan arus globalisasi yang merambah ke Indonesia. Globalisasi kayaknya nggak bisa dilawan ya. Misalnya dalam hal teknologi nih, globalisasi teknologi misalnya, nggak mungkin kita nggak menggunakan laptop, HP, ya, dan perangkat media lain dalam belajar, sementara kita membutuhkan dan negara-negara maju lain sudah lebih dulu. Kalau kita menghindarkan diri dari kemajuan teknologi, maka siap-siap kita akan tertinggal. Dan teknologi kan pada prinsipnya adalah memudahkan. Ya, hal itu mungkin bisa menjadi sisi positifnya. Dan jawaban yang benar adalah strategi untuk mempertahankan keragaman budaya Indonesia. Jawaban yang B, teman-teman. Lanjut, pidato Muhammad Yamin. Wah, sudah dibocorin tadi. Yang mengandung rumusan dasar negara Indonesia disampaikan pada tanggal 26 Mei, 27 Mei, 28 Mei, 29 Mei. Ya, 29 Mei. Hari pertama sidang BPUPKI pertama. Sidang pertama ya. Dan di hari pertama juga gitu. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila beberapa kali mengalami gangguan. Salah satunya adalah adanya gerakan separatisme. Tujuan utama dari gerakan ini adalah separatisme. Separate ya, separate apa sih bahasa Inggrisnya? Separate tulisannya gitu ya. Isme itu adalah ajaran atau paham. Nah, separat itu coba apa aja cari di Google. Separat itu artinya kan memisahkan gitu ya bahasa Inggrisnya, Indonesianya ya dari kata bahasa Inggris. Separatisme berarti paham yang ingin memisahkan diri dari kelompok sebelumnya. Kalau dalam lingkup negara berarti ingin memisahkan diri dari NKRI. Teman-teman mungkin kenal tahun 2004 ada yang namanya, belum lahir nih ya, 2004 ada yang namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Mereka ingin memisahkan diri Aceh ini menjadi sebuah negara sendiri, negara yang mandiri, lepas dari Indonesia. Kemudian beberapa tahun lalu kita dengar ada istilah RMS ya, Republik Maluku Selatan, yang sebenarnya dari tahun 50-an sudah ada tuh. Dan beberapa tahun lalu masih gencar dipromosikan bahwa mereka akan mendirikan negara sendiri. Kemudian di Papua ya, saudara kita di timur Indonesia itu banyak juga pemberontak-pemberontak yang ingin mendirikan negara ya, negara Papua Merdeka. Mereka punya organisasi namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, mereka adalah gerakan separatisme yang menginginkan Indonesia yang menginginkan Indonesia itu pecah belah, yang menginginkan daerahnya itu lepas dari Indonesia. Nah, gerakan ini tujuannya adalah A. Mengadakan kudeta. Kudeta itu mengambil kekuasaan secara paksa. Nah, contohnya di Myanmar kemarin, ya. Ada kelompok tentara yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Jadi jabatan-jabatan politik pemerintahan diambil alih oleh para tentara. Kemudian yang terbaru ada di Afghanistan, kelompok Taliban, ya, yang mengambil alih pemerintahan dari tangan pemerintahan yang sah saat itu. Sampai sekarang masih bergejolak. Nah, itu kudeta namanya, pengambil alihan ya. Melepaskan diri dari Indonesia. Nah, ini cocok dengan definisi tadi. Saya menggantikan Pancasila dengan paham lain. Kalau menggantikan Pancasila dengan paham lain, contohnya ketika G30 SPKI, ya, gerakan pemberontakan PKI tahun 65 atau tahun 48 di Madiun. Sama, mereka tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, tapi separatisme beda ya. Separatisme tujuannya adalah memisahkan diri, bukan mengganti ideologinya. Bukan Pancasila yang diganti, tapi dia memisahkan diri itu, ingin keluar dari Indonesia. Yang sudah terjadi kan contohnya adalah Timor Leste. Tadinya dia adalah provinsi Timor ya, masih bagian Indonesia. Tahun 99 dia separatis, memisahkan diri dari Indonesia. Pahamnya adalah separatisme, orangnya namanya separatis.
atau kelompoknya namanya separatis. Separet menggulingkan penguasa saat itu, menggulingkan mungkin kudeta ya, sama aja. Tapi jawaban yang tepat adalah yang melepaskan diri, yang B. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program untuk pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan situasi di atas, pemerintah Indonesia berusaha mencapai, jadi pemerintah dalam hal ini melakukan program pemerataan pendidikan. Yang tadinya sekolah-sekolah bagus tuh hanya di kota-kota besar, ya Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar. Kemudian ada pemerataan ya sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah terpencil, terluar, yang mungkin tidak terjangkau dengan akses kendaraan darat, laut, dan udara, tapi pemerintah berusaha untuk adanya pemerataan. Nah, dalam hal ini pemerintah berusaha mencapai apa? A. Tujuan bangsa. Nah, tujuan bangsa Indonesia apa sih? Teman-teman buka pembukaan UUD 1945 alinea ke berapa? 4. Masih ingat kalimatnya? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 1. Dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia, 2. Ya. Apa tadi? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 3. Dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia ya. Salah satunya adalah tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan pendidikan nih, biar bangsanya cerdas, orang-orangnya pintar. Ini kan pendidikan nih, tujuan bangsa. Jadi ketika pemerintah melakukan pemerataan pendidikan, berarti pemerintah sedang berusaha mencapai tujuan bangsa. Yang A, cita-cita bangsa bukan, visi dan misi bangsa bukan, kepentingan bangsa iya, tapi lebih ke tujuan bangsa. Salah satu contoh nyata dari nilai luhur Pancasila sila keempat adalah sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Contoh nyatanya apa? Memperbolehkan tiap orang mengutarakan pendapat dalam musyawarah pemilihan ketua kelas. Oke, masuk. Membantu teman sebangku yang kesulitan memahami materi pelajaran. Membantu mungkin kalau menurut Pak Aziz lebih ke sila ke 2 mungkin masuk ya, atau sila ke-5 juga masuk tuh. Kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong ya, gotong royong lebih tepatnya tuh. Saling membantu juga masuk ke sila kedua ya, saling menolong ya. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah mungkin sila pertama. Mengapresiasi hasil lukisan teman, mengapresiasi, menghargai ya teman-teman, itu berarti sila kedua tuh. Pancasila tadi jawabannya apa tadi? Jawabannya yang A ya, musyawarah, karena di sila keempat juga jelas ada kata musyawarah di sana. Pancasila memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan dasar negara di negara lain. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai Pancasila punya ciri khas. Ya, Pancasila punya perbedaan dengan dasar negara lain. Nah, berarti Pancasila ini apa sebagai apa? Nah, A. Dasar negara, B. Kepribadian bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, luhur ya, D. Pandangan hidup bangsa. Definisinya coba dibuka lagi buku paketnya. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila adalah ya landasan bernegara, dasar dalam melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah negara, yang menjadi pedoman hidup bernegara, itu dasar. Kalau kepribadian bangsa, nah kepribadian berarti ciri khas dari bangsa. Nah jawabannya yang B nih. Kemudian C. Perjanjian luhur bangsa. Perjanjian luhur dulu, karena para pendiri bangsa Indonesia itu dalam membuat Pancasila harus melalui perjanjian. Ada sidang BPUPKI pertama, BPUPKI kedua. Di sana ada wakil-wakil masyarakat Indonesia ya, kita kenal dengan tim 9 ya, yang pada akhirnya melahirkan Pancasila, yang merumuskan ya UUD, termasuk dari pidatonya Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang pidatonya dikenal dengan judul Pancasila. Perjanjian luhur, di sana ada perjanjian. Kemudian D. Pandangan hidup bangsa, pandangan hidup sesuatu yang ingin dicapai. Tapi di kalimat pertanyaannya adalah ciri khas. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Tokoh yang menyampaikan secara resmi istilah Pancasila dalam tadi sudah ya. Siapa? Iya, Soekarno. Oke teman-teman, itu hasil pembahasannya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.